Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ridwanul Ahmad dari kelas IF01. Di sini saya akan mempresentasikan materi di hari pertama, yaitu organisasi dan arsitektur komputer, yaitu konsep dasar hingga perkembangan. Oke, next. Yang pertama ada konteks. Di sini ada dasar organisasi dan arsitektur komputer. Yang kedua ada aspek penting arsitektur komputer. Nah, dasar organisasi dan arsitektur komputer. Pengertian organisasi komputer. Definisi organisasi komputer yaitu adalah organisasi komputer adalah cara bagaimana komponen-komponen fisik komputer saling terhubung dan berinteraksi untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan. Yang kedua, ada komponen utama. Organisasi komputer meliputi CPU, memori, sistem bus, dan perangkat IoT yang bekerja sama membentuk sistem fungsi untuk memproses data. Yang ketiga, ada struktur hierarki. Organisasi komputer memiliki struktur hierarki dari level rendah hingga level tinggi yang menentukan cara komputer bekerja. Nah, pengertian arsitektur komputer di sini ada definisi arsitektur komputer adalah desain, konsep, dan struktur organisasi fundamental sistem komputer meliputi cara komponen utama berinteraksi untuk menjalankan fungsi komputasi. Yang kedua ada komponen utama. Arsitektur komputer terdiri dari unit pemrosesan, memori, sistem input, output, dan jalan komunikasi yang berhubungan komponen-komponen tersebut dalam sistem organisasi. Yang ketiga ada model arsitektur. Beberapa model arsitektur komputer terkenal meliputi seperti arsitektur von Neumann, Harvard, dan Rice and Chase yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan berbeda. Nah, atribut arsitektur komputer ada yang pertama yaitu kinerja. Atribut yang mengukur seberapa cepat sih dan efisien komputer menjalankan instruksi dan pengaruh oleh kecepatan prosesor dan manajemen memori. Yang kedua ada arsitektur set instruksi. Mendefinisikan instruksi dasar yang dapat dijalankan oleh prosesor, termasuk format, jenis operasi, dan model pengamatan. Yang ketiga ada organisasi data. Menentukan bagaimana data disimpan, diakses, dan dimanipulasi dalam sistem komputer, termasuk sistem representasi dan struktur penyimpanan. Yang keempat ada paralesisme. Kemampuan sistem untuk menjalankan beberapa operasi secara bersamaan ini meningkatkan output dan efisiensi pemrosesan data. Yang kedua, ada aspek penting arsitektur komputer. Nah, perbedaan arsitektur dan organisasi arsitektur komputer ini ada definisi arsitektur dan organisasi komputer fokus pada atribut untuk terlihat programmer, sedangkan organisasi komputer berfokus pada implementasi untuk fungsional dan koneksi struktural. Yang kedua ada atribut arsitektur komputer. Meliputi set instruksi, representasi data, teknik pengalaman, mekanisme IoT, dan teknik bebasting yang menentukan cara kerja komputer dari perspektif pemrograman. Yang ketiga yaitu cakupan organisasi komputer, mencakup detail implementasi hardware, unit kontrol antarmuka, perangkat, teknologi memori, dan sistem bus yang menghubungkan komponen fisik komputer. Yang keempat yaitu tingkat abstraksi. Arsitektur berada pada level abstraksi lebih tinggi. Nah, ini sementara organisasi berada pada level lebih rendah. Selanjutnya, pentingnya mempelajari keduanya. Nah, pentingnya pemahaman sistem komputer ini mempelajari organisasi dan arsitektur komputer, membantu memahami cara kerja sistem komputer secara menyeluruh dan komponen fisik hingga logika operasional. Fondasi pengembangan perangkat lunak ini mengetahui menjadi dasar untuk pengembangan perangkat lunak yang efisien karena memahami batas dan kemampuan perangkat keras. Yang ketiga ada optimasi kinerja sistem. Dengan memahami keduanya, pengembangan dapat mengoptimalkan kinerja sistem dengan memanfaatkan fitur arsitektur dan organisasi secara maksimal. Yang ketiga,
Yang keempat, memecahkan masalah teknis. Nah, pengetahuan ini membantu dalam mendiagnosis dan menyelesaikan masalah teknis yang muncul dalam sistem komputer dengan lebih efektif. Oke, perkembangan arsitektur komputer. Di sini ada generasi pertama komputer, yaitu yang dimulai dengan tabung vakum Enix pada 1946. Arsitektur komputer awal menggunakan komponen dasar dan memiliki kecepatan pemrosesan terbatas. Nah, arsitektur von Neumann diperkenalkan pada tahun 1945. Model ini memisahkan memori dan pemrosesannya menjadi dasar arsitektur komputer modern yang masih digunakan hingga sekarang. Era transistor menggantikan tabung vakum pada tahun 1950. Transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dalam penggunaan daya. Dan kelima yaitu sirkuit terpadu. Penemu IC pada 1960-an ini memungkinkan integrasi ribuan transistor dalam satu chip, mendorong miniaturisasi dan peningkatan performa komputer. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.